Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang ke-10 yang bertemakan tentang variabel penelitian. Saya Tika Haryati sebagai moderator dan ketiga rekan saya yaitu Desti Kusmawati, Diva Putri Yuliana, dan Citra Rahmawati sebagai pemateri. Untuk materi variabel penelitian di sini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu pengertian variabel, macam-macam variabel, hubungan antar variabel, dan pola hubungan asimetris. Untuk itu langsung saja kita simak materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di akhir video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel. Variabel dapat diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, variabel ukuran industri kecil, sedang, dan besar, variabel jarak angkut dekat, sedang, dan jauh, variabel sumber modal, modal dalam negeri dan modal asing, dan sebagainya. Menurut YW, Betsy yang disunting, Sanpia Faisal yang disebut variabel penelitian adalah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut Direktorat Pendidikan Tinggi, Dikdikbud menjelaskan bahwa yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi pengamatan penelitian. Variabel dapat dibedakan atas variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Contoh variabel kuantitatif misalnya luasnya kota, umur, banyaknya jam dalam sehari, dan sebagainya. Contoh variabel kualitatif misalnya kemakmuran dan kepandaian. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang macam-macam variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Kedua, ada variabel dependen. Variabel dependen disebut juga variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat disebut juga variabel endogen. Ketiga, ada variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Keempat, ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Dan yang terakhir, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan variabel. Untuk memperdalam pola atau pengertian pengaruh atau hubungan antar variabel ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hubungan simetris. Hubungan simetris ini adalah suatu variabel tidak ada hubungan atau dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi antara dua variabel mempunyai kecenderungan atau arah yang sama. Yang kedua ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini adalah suatu variabel dapat menjadi akibat sekaligus sebab bagi variabel lain. Contohnya, pengaruh tingkat pendidikan. Apabila tingkat pendidikan ekonomi meningkat, maka akan meningkat pula tingkat pendidikannya. Yang ketiga ada hubungan asimetris. Hubungan asimetris ini adalah suatu hubungan yang menunjukkan adanya antara suatu variabel dengan yang lain atau suatu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu pola hubungan asimetris. Di antara pola hubungan antar variabel yang telah dikemukakan sebelumnya, yang paling mendapat perhatian dalam penelitian, khususnya dalam penelitian sosial termasuk penelitian kependidikan adalah hubungan variabel asimetris, yaitu hubungan variabel independen dan dependen. Hubungan asimetris ini mempunyai pola sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah hubungan bivariat.
Hubungan bivariat adalah berhubungan dengan sebuah variabel independen dengan sebuah variabel dependen, seperti hubungan gizi dengan produktivitas. Untuk yang kedua itu ada hubungan multivariat. Hubungan multivariat yaitu hubungan 2 atau 3 variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Walaupun yang dijadikan variabel utama adalah sebuah variabel independen dan sebuah dependen, sedangkan yang lainnya adalah variabel kontrol. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.